sama dengan none. Dan udah selesai. Kita sekarang coba save dan lihat hasilnya, refresh, login here, maka model dialog muncul. Ketika aku pencet tombol close, maka model dialog tersembunyi. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik untuk programmer pemula. Tips dan trik yang mau aku bagiin ini berhubungan dengan model dialog. Kalian tahu kan model dialog itu, kalau kalian udah nonton video aku yang pembahasan Bootstrap udah dibahas tentang model dialog itu. Kalau pakai Bootstrap gampang banget, udah dibikinin kelas-kelasnya dan udah dibikinin JavaScript-nya atau jQuery-nya sama Bootstrap. Kalian tinggal panggil-panggil aja udah jadi model dialog. Tapi di video kali ini aku mau bikin model dialog dengan menggunakan native CSS dan JavaScript aja. Jadi nggak pakai Bootstrap atau nggak pakai plugin-plugin atau library yang lainnya. Kita bikin sendiri dari awal, dari nol. Nah, ini menguntungkan banget nih kalau kalian nonton ini buat kalian yang mau bikin project yang ada model dialognya tapi kalian nggak pakai Bootstrap, atau kalian ada disuruh bos kalian di tempat kerja misalnya disuruh bikin model dialog tapi tanpa Bootstrap. Nah, kalian kalau nonton ini nggak usah khawatir tentang tugas dari bos kalian. Kalian bakal ngerti gimana bikin model dialog tanpa Bootstrap, atau gimana bikin model dialog dengan menggunakan HTML, JavaScript, dan CSS murni tanpa ada embel-embel library atau package atau framework atau yang lainnya. Jadi native gitu. Nah, kalian udah tahu ya. Sekarang itu yang mau kita bahas. Tapi sebelumnya, tentu aja untuk mengikuti video ini kalian harus mempunyai skill-skill dasar berikut ini ya. Langsung aja aku liatin. Kalian harus punya skill CSS. Terus ada juga CSS 3-nya karena bakal pakai display flexbox dan lain-lainnya. Terus tentu aja kalian juga perlu skill JavaScript untuk memunculkan model dialog. Nah, 3 itu aja cukup. Terus, kalau kalian belum tahu atau belum punya skill dasar tentang 3 skill tersebut, kalian bisa nonton di YouTube aku karena aku udah bikinin playlistnya nih. Udah aku liatin sebenarnya. Gampang aja sih, kalau kalian mau belajar dari awal, kalian bisa cari di YouTube, nama channelnya Cara Fajar. Terus cari aja nih, kalau kalian mau nonton CSS, ada playlist tutorial CSS untuk pemula, ini dari dasar banget. Terus kalau kalian belajar lebih lanjut dari tentang CSS lagi, ada playlist CSS 3 ini, lanjutan dari CSS, bisa kalian tonton juga. Terus ada juga playlist JavaScript kalau kalian mau belajar nih, cari aja di channel Cara Fajar, terus judul playlistnya tutorial JavaScript untuk pemula bahasa Indonesia. Nah, kalian tonton aja itu. Jadi 3 skill ini yang wajib kalian kuasain untuk mengikuti video yang sekarang aku mau share ke kalian ini. Terus juga aku bakal pakai text editor VS Code. Nah, kalau kalian pakai text editor VS Code sama kayak aku juga udah bikinin tips dan trik VS Code supaya kalian ngoding lebih cepat lagi dan lebih mudah. Intinya kayak gitulah, tips dan trik VS Code gitu supaya kalian lebih gampang pakai VS Code supaya lebih cepat juga. Terus selain itu, kalau kalian mau nonton video tutorial-tutorial aku yang lainnya tentang tips dan trik untuk programmer pemula, kalian bisa cari di channel aku juga, cari playlist yang berjudul tips dan trik untuk web developer nih. Di sini ada kumpulan-kumpulan tips dan trik untuk programmer pemula ya, yang mungkin kalian belum tahu. Kalau kalian belajar bisa nambah ilmu kalian. Nah, silakan cari aja playlist ini dan tonton aja. Oke. Itu skill-skill yang kalian perluin, 3 biji ini yang perlu kalian perluin, dan ini playlist tambahan kalau kalian mau pelajarin. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Terus balik lagi, yang mau kita buat kan udah aku bilang tadi ya, kita bakal bikin model dialog. Tapi kayak mana sih model dialog yang kita inginkan? Kalian kalau lihat Facebook ini halaman login, kan halaman login udah kayak begini aja nih. Udah didesain kayak gini. Terus kalau kalian mau pindah ke halaman register, kalian pilih yang lain nih, menunya create new account, dia pindah halaman tuh, pindah halaman ke halaman register. Kalau mau login, klik lagi pindah ke halaman login. Nah, itu kan kayak biasa banget lah ya, pindah halaman.
Nah, sekarang kita bakal bikin model dialog. Ketika kita bikin atau ketika kita klik tombol login, maka kita nggak perlu pindah halaman untuk menampilkan form. Form itu langsung muncul pop-up di depan kita tanpa perlu harus pindah-pindah halaman. Nah, itu goals kita untuk tutorial kali ini. Jadi, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Hal pertama yang bisa kalian lakukan untuk memulai tutorial kali ini adalah silakan kalian buka text editor kalian, terus buka folder, atau buka file, atau buka project kalian, terserah. Terus kalian bikin aja file kayak gini jadinya. Nah, ini aku bikin nama filenya adalah modal-dialog, karena kita mau bikin modal dialog untuk login ya, dia bakal pop up. Nah, silakan kalian buka text editor kalian dulu, terserah ya text editor kalian apa. Kalau mau kalian pakai VS Code, kayak yang aku bilang, kayak yang aku bahas di awal tadi, aku udah bikinin tips dan trik VS Code di channel YouTube aku. Kalau kalian tertarik sama VS Code supaya ngoding kalian lebih cepat dan bisa install extension yang berguna ketika kalian ngoding, silakan nonton video tips dan trik yang udah aku bikinin itu. Oke, balik lagi ke topik utama kita. Kita bakal bikin model dialog. Kalau kalian udah bikin file ini, silakan kalian bikin tag HTML5 dasar ya, kayak gini jadinya. Oh iya, untuk bikin ini kalian harus save filenya ke dalam format .html atau language-nya udah berubah jadi HTML ini. Oke, kita aku nggak usah jelasin yang dasar-dasar banget lah ya, karena kan udah aku bilang tadi skill yang dibutuhkan itu paling nggak HTML, CSS, JavaScript. Apalagi tadi, ya itu aja kayaknya. Nah, kalau kalian udah tahu itu, aku nggak perlu ngejelasin kayak harus save file dalam bentuk dalam extension HTML dan lain-lain. Yang dasar-dasar bakal aku skip aja karena seharusnya kalian udah ngerti. Oke, oh ya, aku mau kasih tahu juga, aku nggak bakal pentingin desain. Desainnya seadanya aja lah, nggak usah bagus-bagus banget. Tapi kalau kalian nanti mau bikin desainnya bagus, desain pop-up atau desain modal dialognya bagus, silakan kalian desain sendiri. Aku bikin seadanya aja. Oke, ini dia format file HTML kita. Bikin aja, title-nya adalah login with model dialog kayak gini. Save. Nah, kalian kalau udah install yang namanya apa sih? Kalian kalau udah install yang namanya live server, kalian bisa klik kanan di file HTML kalian, terus pilih yang open with live server untuk buka file yang lagi kita ketik ini. Kalau kalian belum install live server ya, kalian bisa klik 2 kali lah, klik manual di file kalian supaya kebuka kayak gini. Oke, kalau kalian belum tahu apa itu live server dan mau belajar live server, kayak yang aku bilang tadi, silakan nonton playlist tips dan trik VS Code yang udah aku bikin. Ada pembahasannya tentang extension live server itu. Oke, ini dia file jadi kita, masih kosong. Kayak aku bilang tadi, aku bakal bikin desain seadanya. Jadi aku bakal bikin sebuah button di sini, satu button aja. Ketika diklik, maka muncul pop-up modal dialog untuk login. Udah, kayak begitu aja. Nanti ada tombol X atau close. Ketika diklik, maka modal dialog itu bakal di-close. Kayak begitu ya. Oke, itu kalian udah tahu tujuan kita dalam tutorial kali ini. Oke, langsung aja aku bakal bikin button supaya berada di tengah-tengah. Aku bakal bikin sebuah style, text style, nama kelasnya main. Nah, aku bikin height-nya 100 VH biar tingginya 1 layar. Terus display-nya flex supaya dia flexbox, justify content center supaya secara sumbu X dia di tengah, dan align item center juga supaya secara sumbu Y dia di tengah. Oke, terus kita bakal implementasiin, bikin div class main di dalam body, rapiin. Nah, di sini aku bakal bikin sebuah button kayak gini aja. Di button ini aku bakal bikin login here gitu ya. Coba save dan hasilnya lihat tuh, udah jadi button. Oh iya, aku mau cepat ngodingnya supaya video kita nggak panjangan juga. Jadi aku bakal bagi dua ini layarnya. Sebelah kanan tampilan dan sebelah kiri text editor. Semoga kalian kelihatan ya ini ya. Semoga kalian ngeliat dan nggak kekecilan. Ini aku gedein aja deh.
150% ini dia. Nah, jadi biar cepat ya, aku ngoding di sini, preview di sini. Oke, login here di sini udah ada. Di sini kita selanjutnya bakal bikin sebuah, ini kita apa namanya? Aduh kok aku lupa namanya, model dialog. Nah, model dialognya kita bakal bikin desain seadanya juga. Aku bakal bikin model dash box kayak gini. Aku bakal desain width-nya sebesar 600 px. Terus height-nya, ini height sebagai bantuan, nanti bakal kita hapus. Atau enggak, ya udah nggak apa-apa, nanti kita bikin aja dulu ya, height-nya nanti kita hapus. Height-nya 200 px, terus background color-nya aku bakal kasih warna DDD, jadinya apa ya kalau DDD? Kita lihat putih. Oke, kita hitamin sedikit di sini kayaknya. Oke, background color-nya ini RGB 80-80-80. Nah, sekarang kita bakal implementasin atau taruh model box ini ke dalam HTML kita. Kelas model box. Nah, kayak gini div class sama dengan model box. Aku bakal coba save dan ini dia. Kalau aku gedein, zoom in, gede banget kayak gini ya. Kalian nggak enak juga ngeliatnya, aku zoom out aja lah ya sedikit ya. Kalian pandai-pandai lah ngeliat ini buttonnya, ini model boxnya kayak begitu. Sorry, ini model dialognya, ini button. Jadi kalian ya usahain lah kelihatan, ini nggak mungkin nggak kelihatan. Oke, lanjut. Kita mau perbaikin sedikit. Ini aku nggak mau di kiri kanan, aku mau atas bawah. Jadi untuk kelas main ini diubah, yaitu flex direction jadi kolom save. Nah, jadi di atas button, di bawah model dialognya. Ini desain aja ya, nanti bakal kita sembunyiin ini model box, model dialognya. Oke, lanjut. Kita lihat di model box ini kita bakal bikin sebuah form, yang mana actionnya kita nggak kemana-mana, jadi pagar gini aja. Terus kita bikin div. Di dalam div kita bakal bikin label for username. Kita mau bikin username. Nah, kalau kalian mau lebih jelas nih, kayak gini nih. Label username, terus input tipe teks. Kayak gini aja lah ya ngodingnya ya. Kita pakai alt-tab, takutnya kalian kekecilan ngelihatnya jadi nggak enak. Jadi kayak gini aja deh aku gedein. Nggak usah kanan kiri. Oke, username, input tipe teksnya username, name-nya username, input tipe sama dengan teks, name-nya username, dan ID-nya username. Udah kayak gitu. Terus kita copy paste. Kita bakal bikin labelnya for password. Ini juga password. Ini juga password. Semuanya password. Name sama ID juga password. Kayak gitu. Coba lihat ya, save. Nah, kalian lihat hasilnya masih kayak gini, masih nggak bagus banget. Oke, untuk itu kita bakal bikin dia ke tengah. Nah, supaya ke tengah, kita bakal balik ke kelas model box ini. Display, kita kasih flex. Terus kayak tadi, justify content center, align item center. Save, nah jadinya dia udah di tengah nih. Karena ini backgroundnya hitam, tulisannya kita ganti jadi putih aja ya. Jadi kita bakal bikin model dialog ini, kita bakal bikin form aja lah ya di sini ya, biar gampang. Form kelas sama dengan login form kayak gini. Nah, kita tinggal bikin di sini titik login form color, sementara color aja dulu yang kita setting, yaitu warna white. Udah, tulisannya udah berubah warna putih. Ini masih nggak enak, kita bakal ubah labelnya di atas, terus input tipe teksnya agak ke bawah sedikit, jadi displaynya block. Oke, lihat ya, kita punya kelas login form dan yang mau kita iniin adalah label. Jadi kita bakal bikin di sini kelas login form spasi label. Nah, kita bikin display block. Udah selesai gitu aja, save. Lihat, seharusnya tuh udah turun ya, tuh labelnya di atas, input tipe teksnya di bawah. Terus kita lihat lagi, ini form kita terlalu kecil, maka dari itu kita bakal gedein formnya. Kita udah bikin login formnya ini, tinggal kita kasih width aja. Kita kira-kira aja untuk model box ini lebarnya 600 px, jadi untuk width dari login form kita bakal kasih 400 px aja. Coba save.
Nah, segini. Oke. Untuk login form udah lebarnya 400 px. Untuk membuktiin aku inspect elemen aja, klik kanan tuh. Kalau dilihat untuk form ini dia tuh, lebarnya yang warna biru itu tuh. Tapi belum full. Jadi untuk fullin kita bisa kasih di sini aja. Di mana ya? Sebentar aku lihat lagi. Ya, kita kasih di input type text aja. Di input type text ini kita bakal kasih lebarnya 100%. Ya udah, kita gampang aja kasihnya. Plus login form karena kita mau otak-atik input, jadi kita kasih login form spasi input, kita kasih deh stylingnya yaitu width-nya 100% supaya maksimal tuh. Udah lebar width-nya. Ini terlalu kecil, kita juga bakal otak-atik untuk inputnya yaitu line height sebesar 2. Kalian lihat sekarang udah agak gede tuh kotak inputnya. Kalau kalian mau tulisannya gede juga untuk inputan, kalian bisa font size 20px. Coba 20px save. Kegedean 20px coba 18. Kegedean juga coba 16. Nah, kalian bisa kira-kira kalian bagusnya kayak mana. Aku udah cukup segini aja. Terus kalian lihat di sini div-nya belum ada jarak, ya udah kita tambah lagi di sini. Class login form spasi div, kita bakal kasih margin bottom sebesar 10px. Coba save. Nah, udah ada jarak, kurang mungkin kita kasih 15px. Kira-kira segini udah oke. Sekarang kita bikin button untuk diklik supaya login. Oke, kita bakal bikin di sini, mana dia? Nah, di sini kita bakal bikin div. Nah, di sini kita bakal bikin button yaitu login. Nah, aku sederhana aja kayak begini, kita lebarin. Jadi kita bisa bikin kelas login btn. Udah ada belum? Bentar. Oh, ini bakal kita pakai login btn, kita nggak usah ini. Jadi button biarin aja kosong. Kita bakal modify dengan menggunakan class login form button. Nah, kelebihan T-nya. Nah, kita ngebaca button ini dari dari login form. Di dalam login form ya buttonnya itu, jadi bisa kayak begini cara pakainya. Ini basic CSS aja ya, makanya aku bilang skill yang dibutuhkan salah satunya CSS supaya kalian ngerti apa yang aku ketikin. Oke, kita bakal bikin width-nya 100%. Save. Nah, udah lebar. Mungkin height-nya bisa kita gedein dikit. 20px. Kekecilan, bukan 20px. Nggak usah pakai height deh. Padding aja. Padding 10px. Tuh. Kira-kira gedenya segini udah oke. Kalian lihat di sini ada jarak ya. Kita lihat dulu. Ini kelebihan di input type text. Ini dia, kita kasih box sizing border box. Nah, sekarang seharusnya nih udah sama dengan button lebarnya. Save. Tuh, udah sama ya. Kalian lihat sekarang di sini kita udah nggak perlu height lagi. Jadi untuk modal box yang height-nya bisa kita hapus. Save. Tuh, jadi kayak gini. Kita bisa tambah padding. Jadi di dalam modal box juga kita tambahin padding sebesar coba 20px. Hasilnya gimana sih? Kayak gini, kalau masih kurang kasih 50px. Tuh, ini kegedean. Jadi kita bakal bikin paddingnya ini untuk atas sama bawah aja misalnya. Ya udah 50px ke spasi 0px. Jadi kayak begini. Atas ke bawah paddingnya 50px, terus kanan sama kiri paddingnya 0px. Ini kayaknya masih kurang seimbang ya kelihatannya ya. Ini agak jauh, jadi aku bakal bikin untuk ini login form button ini juga margin. Sebentar aku lihat dulu. Di sini agak jauh nih. Margin bottom 15px. Aku juga udah ada margin bottom 15px. Harusnya di sini sama. Kita tambahin sedikit untuk login form button. Kita kasih, bisa nggak ya, margin top seharusnya. Kita coba aja dulu. Margin spasi top 10px. Ngaruh nggak sih? Save. Nah, ngaruh. Kira-kira udahlah, anggap aja lah udah bagus ini ya. Kayak yang aku bilang tadi, aku nggak
pentingin desain seadanya aja. Jadi kayak begini. Ini kira-kira modal dialog kita. Terus ada yang kurang. Kita kan mau nanti modal dialog ini bisa di close. Jadi kita butuh button untuk diklik supaya bisa close modal dialog. Letaknya ada di kanan atas sini. Yaudah, kita bakal tambahin ini. Sebelum form, enter, kita bakal bikin ahref aja. Ahrefnya kosong. Nah, di sini aku bakal bikin pakai tombol X. Oke, terus save, coba X-nya ada di sini nih, kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita bakal styling supaya X-nya ini ada di atas. Kita bakal bikin model dialog, A-nya kita bikin ya, kelas sama dengan close model button, kayak gitu aja. Oke, kita bikin stylingnya di sini dengan menggunakan titik close model button. Nah, di sini kita bakal bikin dia ini colornya dulu deh, warna putih. Color white FFF warna putih. Terus kita bakal gedein font size-nya 20px, kurang gede 30px. Oke, cukup gede ya kira-kira. Terus kita bakal bikin dia berada di atas kanan. Nah, untuk supaya X ini bisa di atas kanan, kita bisa kasih position, kita kasih nilainya absolute. Save. Nah, dia bakal ada di, nggak tahu ya, nggak ketemu. Nah, kita karena tersembunyi nih kayaknya nih X ini. Terus kita bakal tambahin topnya, nggak usah top dulu, rate-nya 0. Sebentar, nah ini dia. Kok jauh banget ya? Jangan, bukan absolut deh kayaknya. Kita bakal ganti, aku lupa. Absolut apa lagi ya? Selain absolut, lihat relatif, absolut, static. Relatif coba. Aku agak lupa juga. Nah, relatif tetap nggak bisa. Fixed. Fix juga jauh di sini. Aku kok lupa ya. Model kita kelasnya adalah display flex. Sebentar, coba aku ini komenin dulu display flex-nya. Ini tetap ada di kanan. Oke. Sebentar ya teman-teman, aku lihat-lihat dulu. Ini kayaknya aku butuh eksperimen buat ngubah-ngubah karena aku lupa gimana cara ngubahnya. Bakal kembali lagi ke kalian kalau udah ke fix ini problemnya. Oke, aku udah dapet solusinya, baru ingat ya. Kita baru bikin positionnya untuk close model button ini aja, baru buat tombol X aja kita bikin positionnya. Karena kita mau taruh button ini di pojok kanan atas, masih berhubungan sama si modal, berarti kita harus kasih position ke modalnya juga. Oke, langsung aja. Ini balikin lagi ya positionnya dari relatif jadi absolute kayak tadi. Nah, ini aku save dulu, lihat perbedaannya nih. Sekarang kan kalau absolute nih, baru di close model button absolute, buttonnya ada di paling kanan. Kita mau taruh di atas, berarti kita harus ke model box ini, kita tambahin stylenya, yaitu positionnya absolute juga. Sekarang kalau kita lihat ya, seharusnya bakal berada di sini nih, tombol X kita. Oke, save. Tuh, sekarang tombol X kita udah ada di sini, mantap. Nah, ini kan masih di kanan, kita mau ada di atas kanan, tinggal ke atasin aja. Ya udah, balik lagi ke kelas close model button ini, kita kasih top 0 nilainya, save. Nah, lihat, jadi udah ada di kanan atas top 0, right 0, tapi kan masih kurang enak ya, pojok banget dia nih, tepi banget, jadi kita bakal agak ke kiriin sama ke bawah sedikit. Ya udah, dari rate 0 ganti jadi 10px coba. Terus topnya juga jadi 10px. Jadi rate 10px, top 10px, save. Nah, jadi button X kita udah ada di sedikit ke bawah dan sedikit ke kiri. Oke, kayak begini udah oke. Sekarang kalian lihat tombol X-nya masih ada garis karena ini merupakan link ya, ahref atau anchor. Kita bakal edit sedikit nih. Di sini kita tambahin lagi text decoration none kayak gitu. Sekarang seharusnya garisnya udah nggak muncul. Oke, kayak begitu teman-teman.
Desain dari apa namanya model dialog kita udah selesai. Sekarang tinggal kita sembunyiin aja model dialog ini. Kan secara default model dialog itu kan tersembunyi, jadi kita nggak usah munculin dulu. Kita pergi ke model box, kita ubah nih dari display flex menjadi display known. Save. Nah, sekarang model dialog kita udah tersembunyi. Sekarang kita bakal ngerjain JavaScript-nya. Kalian lihat ya, sekarang kita kalau klik login here ini, belum ada efek apa-apa. Sekarang kan kita maunya, kalau button login here ini diklik, maka pop up atau munculin model dialog login kita. Nah, ini yang bakal kita kerjain sekarang. Oke, langsung aja balik ke text editor kita. Kita bakal bikin sedikit scripting atau bikin codingannya kayak begini. Kita lihat dulu. Nah, login here ini di buttonnya kita bakal bikin on click show model kayak begini aja. Oke, terus sebelum tutup tag body kita bikin script. Nah, di sini kita bikin pengenalnya dulu. Kita yang dibutuhkan kan model box ini untuk dimunculin dan disembunyiin. Ya udah, kita bikin pengenal yaitu lab model box sama dengan dokumen get element by ID. Kita kasih ID dulu supaya lebih enak, nggak usah pakai kelas. ID sama dengan model box. Kayak begitu aja. Di sini juga dokumen get element by ID, nama yang kita baru bikin adalah model dash box. Benar kan ya, model box? Oke, benar. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita bikin function yang baru kita bikin adalah show model. Ya udah, kita bikin functionnya. Function show model, ngapain? Kita coba aja dulu alert. Buka model dialog, save. Kita coba functionnya udah jalan apa enggak. Klik login here. Nah, udah muncul nih alertnya buka model dialog, berarti udah benar nih show model. Tinggal kita munculin aja model dialog kita. Ya udah, cara munculinnya gampang banget. Ini pakai CSS di dalam JavaScript. Kita bisa panggil objek apa yang mau kita otak-atik CSS-nya, yaitu dengan menggunakan ini yang udah kita bikin. Yaudah, bikin aja model box titik. Kita bisa bikin kok aku lupa, style titik. Kita mau otak-atik ini atribut ininya, mana dia, atribut display. Kita mau otak-atik mana dia nih, display. Kita mau otak-atik atribut display, berarti kita bisa tulis model box titik style titik display. Nah, kita ubah jadi flex. Dah kayak begitu, udah siap, udah kelar. Sekarang kita coba ya save. Nah, ini refresh dulu. Nah, kalau aku klik login here, oke. Model dialog kita udah bagus, udah muncul nih. Sekarang tinggal kita mau close ketika button ini diklik. Nah, kalau gitu kita tambahin lagi. Kan button ini adanya di sini, ahref close model button. Nah, kita bikin juga di tombol X ini ketika diklik, on click, kita ngapain? On click kita bakal close modal gitu. Yaudah, kita bikin juga function di sini. Function close modal. Ya benar, close modal. Kita bakal bikin kebalikannya dari ini. Kita known lagi. Tadi kan udah kita flex, sekarang kalau mau sembunyiin jadi known. Ya udah, bikin aja. Model box style display sama dengan known. Udah selesai. Sekarang kita coba ya save. Nah, gimana jadinya kalau aku klik login here, klik button login here, tuh muncul. Ketika aku klik close, sebentar, kenapa ini nggak muncul? Model box display style display known close model. Dia close model. Bentar teman-teman, kita lihat console log, ada yang error. Ya benar, ada yang error, yaitu close model is not defined at ini. Nggak terdefine close model. Kenapa? Ini hurufnya beda. Yang ini close model M-nya gede, yang ini M-nya kecil. Ya udah, ubah aja. Save. Ulangin lagi, udah refresh harusnya.
klik login here, muncul model dialog. Ketika aku pencet tombol X, maka ke close. Ya, kayak begitu aja teman-teman, udah berhasil noggle model dialog untuk login here, atau udah berhasil mentoggle modal dialog untuk login dan close modal dialognya. Ya, segitu aja pembahasan video kita kali ini ya. Kita udah berhasil bikin model dialog menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript native tanpa pakai framework atau tanpa pakai library atau tanpa pakai package atau tanpa pakai lain-lainnya. Jadi kita native, kita bikin dari scratch atau bikin dari nol. Dan udah berhasil. Ya begitu aja teman-teman ya. Kok desainnya jelek? Ya kayak yang aku bilang tadi di awal video, aku nggak pentingin desain, seadanya aja desain karena fokus aku adalah nunjukin atau sharing gimana caranya bikin secara codingan ya, bukan secara styling. Gimana caranya nunjukin ke kalian kayak gini loh cara bikin modal dialog tanpa harus pakai bootstrap, kayak begitu. Oke, kayak begitu aja video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video yang baru aku upload tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.